Di dunia yang penuh bintang sepak bola hanya sedikit yang bisa mengubah permainan selamanya. Bukan karena kekuatan, bukan karena ketenaran, tapi karena hati yang tak pernah menyerah. Dan di antara semua legenda itu ada satu anak kecil dari Rosario, Argentina, yang tumbuh dengan bola di kakinya, dan mimpi sebesar langit di matanya. Inilah kisah Lionel Messi. Meski kecil dikenal pendiam, ia jarang bicara, tapi bola selalu jadi bahasanya. Setiap sore, ia berlari di lapangan kecil dekat rumah, dengan kaki mungil yang menari di atas tanah. Namun di balik senyumnya, ia menyimpan rahasia yang membuat banyak orang khawatir tubuhnya tak tumbuh normal seperti anak lain. Usia 10 tahun, dokter memberitahunya bahwa ia menderita kekurangan hormon pertumbuhan. Keluarganya sedih pengobatan itu mahal, jauh di luar kemampuan mereka. Tapi Messi tak pernah berhenti bermimpi. Ia terus bermain, terus berlatih, seolah dunia ini hanya punya satu bahasa sepak bola. Sampai akhirnya, datang sebuah kesempatan yang mengubah takdir. Klub besar dari Spanyol, kayak Barcelona, mendengar tentang bakat luar biasa bocah kecil ini. Mereka setuju menanggung biaya pengobatannya dengan satu syarat: Messi harus datang ke Spanyol dan bermain untuk mereka. Di usia 13 tahun, ia meninggalkan tanah kelahirannya demi mimpi yang belum pasti. Barcelona bukan tempat yang mudah bagi anak kecil dari Rosario. Bahasanya berbeda, cuacanya asing, dan tubuhnya masih lemah karena pengobatan. Namun setiap kali bola menyentuh kakinya, semuanya lenyap. Di lapangan, Messi menjadi dirinya yang sebenarnya, seorang anak yang tak kenal takut. Pelatih dan rekan-rekannya segera menyadari bocah ini istimewa. Tubuhnya kecil, tapi kecepatannya luar biasa. Dribblenya seperti sihir, bola seolah menempel di kakinya. Dan dari hari itu, nama Lionel Messi mulai bergaung di Akademi La Masia. Bocah kecil dari Rosario telah menemukan rumah barunya. Pada tahun 2004, seorang remaja berambut panjang masuk ke lapangan menggantikan bintang senior Barcelona. Nomor punggungnya kecil, tapi langkahnya besar. Dalam beberapa menit saja, dunia tahu sesuatu yang luar biasa baru saja lahir di Camp Nou. Nama itu Lionel Messi. Di awal karirnya, Messi banyak belajar dari Ronaldinho, sang bintang besar yang melihat potensi luar biasa pada bocah Argentina itu. Ronaldinho tak hanya jadi mentor, tapi juga teman yang selalu memberi kepercayaan diri. Dan di bawah bimbingannya, Messi tumbuh menjadi pemain yang memadukan kecepatan, ketenangan, dan keajaiban. Momen itu akhirnya datang gol pertamanya untuk Barcelona. Umpan indah dari Ronaldinho, lalu sentuhan lembut dari Messi. Bola melambung melewati kiper dan bersarang di gawang. Seluruh stadion bersorak, dan Ronaldinho mengangkat Messi di pundaknya. Seorang legenda baru resmi lahir. Tapi perjalanan menuju puncak tak selalu indah. Cedera otot dan tekanan mental kerap menghampiri. Messi muda sering menangis karena takut kehilangan segalanya yang baru ia mulai. Namun di setiap masa sulit, satu halaman tetap sama: ia tak pernah berhenti bermain. Ketika nomor 10 Barcelona kosong, nomor yang dulu dipakai Ronaldinho, klub memberikannya kepada Messi. Bukan karena popularitas, tapi karena semua tahu hanya dia yang layak. Nomor itu bukan sekadar angka, itu simbol tanggung jawab, dan Messi memakainya dengan rendah hati. Di bawah pelatih Pep Guardiola, Messi berubah dari pemain berbakat menjadi mesin ajaib. Ditempatkan sebagai false nine, ia menciptakan gaya permainan baru yang mengguncang dunia. Gol demi gol tercipta, rekor demi rekor pecah. Barcelona tak hanya menang, mereka bermain seperti seni. Messi tak berjalan sendirian. Di lini depan, ia punya dua rekan luar biasa, Xavi dan Iniesta. 3 otak, satu visi sepak bola indah. Mereka bukan hanya bermain, mereka menari di atas lapangan. Dan dunia menyebut mereka trio magis Barcelona. Di tahun-tahun berikutnya, Messi mencapai puncak dunia. Gelar demi gelar, rekor demi rekor, semua ia raih dengan kepala tetap tertunduk. Ia bukan hanya bintang, ia inspirasi. Sebuah simbol bahwa kerja keras bisa mengalahkan segalanya. Tapi tak ada cerita besar tanpa rival. Di seberang sana, berdiri Cristiano Ronaldo, sosok yang membuat Messi terus berkembang. Mereka bukan musuh, tapi dua kekuatan yang saling mendorong jadi lebih hebat. Rivalitas itu abadi dan indah. Namun hidup bukan hanya kemenangan. Messi pernah menangis, berdiri di lapangan dengan air mata, setelah gagal bersama tim nasional. Banyak yang meragukannya, tapi ia tahu belum waktunya menyerah. Dan seperti kisah para legenda, ia bangkit. Messi memimpin Argentina memenangkan Copa America 2021. Air mata yang dulu karena kecewa, kini berubah jadi bahagia. Ia akhirnya melengkapi mimpinya bukan untuk dirinya, tapi untuk tanah airnya. Desember 2022, dunia menyaksikan sejarah. Messi, sang kapten Argentina, berdiri di panggung tertinggi sepak bola Piala Dunia. Pertandingan final melawan Prancis berjalan dramatis,
penuh emosi, penuh keajaiban. Dan ketika peluit panjang berbunyi, air mata kebahagiaan pun jatuh. Messi akhirnya melengkapi takdirnya menjadi juara dunia. Dari bocah kecil yang bermain bola di jalanan Rosario, hingga menjadi juara dunia di panggung terbesar bumi. Messi telah melalui segalanya: kritik, cedera, air mata, dan kemenangan. Ia bukan hanya pemain sepak bola, ia adalah simbol dedikasi, kesabaran, dan cinta tanpa batas pada permainan ini. Kini, setiap anak yang menggiring bola di gang kecil, menatap langit dan bermimpi ingin jadi seperti Messi. Warisan sejatinya bukan hanya gol dan trofi, tetapi inspirasi untuk terus berjuang, walau dunia meragukan. Setiap langkah di lapangan, setiap air mata dan sorakan, telah menulis kisah yang tak akan pernah pudar. Messi mungkin akan berhenti bermain suatu hari nanti, tapi namanya akan terus hidup di hati jutaan manusia. Bagi mereka yang masih berlari mengejar mimpi, ingatlah kisah seorang anak dari Rosario, yang tak pernah menyerah, dan akhirnya menaklukkan dunia.